Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita film India yang berjudul Bengal Tiger. Film ini diproduksi tahun 2015 dan dibintangi oleh Raffi Teja sebagai Akash, Rasikana sebagai Srada, Tamana sebagai Mira, Boma Irani sebagai Ashok Gajapati, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film ini mengisahkan perjuangan pemuda kampung untuk balas dendam kepada gubernur yang telah membunuh ayahnya. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung aja ke alur ceritanya. Ads tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Klik loncengnya untuk dapatkan notif dari kami. Diceritakan, Akash adalah pemuda kampung yang suka berkelahi. Tapi, dia lakukan untuk membela orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Salah satunya adalah teman-temannya, yang pada saat itu ditahan oleh mafia perjudian karena mereka tidak membayar uang taruhan. Padahal, mereka sudah kalah dalam taruhan tersebut. Akash yang diberitahukan salah satu temannya langsung pergi ke tempat bos mafia. Sampai di sana, bos mafia langsung menanyakan siapa kamu. Akash pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia adalah raja. Tapi kadang, dia dipanggil sebagai pahlawan dan mengajak teman-temannya untuk pergi. Sampai pada akhirnya, bos mafia meminta anak buahnya untuk menghajar Akash, dan pergelutan pun tidak dapat dihindarkan. Akhirnya, semua anak bos mafia berhasil dikalahkan oleh Akash. Nah, akibat dari kejadian tersebut, ibu Akash dan semua keluarganya meminta Akash untuk segera menikah agar Akash tidak berkelahi lagi. Di scene selanjutnya, Akash dan keluarganya pergi menemui wanita yang akan dijodohkan dengan Akash. Di mana Akash yang terlihat malu-malu tapi mau, nggak konsisten, sedikit memberikan pujian kepada wanita tersebut. Hingga akhirnya, wanita tersebut mencoba untuk mengajak Akash untuk ngobrol berdua. Wanita tersebut memberikan persyaratan jika Akash mau menikahinya, Akash harus menjadi orang terkenal di India. Hal ini dikarenakan dia merasa dia adalah wanita yang cantik dan kaya, dan harus mempunyai pasangan yang sangat terkenal seperti selebriti. इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दूल्हा चुनूं वो फेमस होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए. Akash selalu mengatakan bahwa dirinya adalah pahlawan di kampungnya, yang membuat wanita tersebut tertawa mendengarkannya, lalu mengancam Akash jika Akash memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Dan Akash harus bisa menjadi orang terkenal agar bisa menikah dengannya. Malam harinya, Akash menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, dan Akash mengatakan bahwa dia akan berusaha agar bisa menjadi orang terkenal. Tapi, teman-temannya sedikit meragukan Akash, karena menurut mereka sangat sulit untuk menjadi orang terkenal. Besok harinya, Akash dan teman-temannya pergi ke acara peringatan buruh tani, di mana pada saat itu Sambu, Menteri Pertanian, tengah berpidato. Lalu, Akash melemparnya dengan sebuah batu yang membuat suasana menjadi ricuh. Akash kemudian ditangkap polisi, tapi Akash tampak kegirangan saat ditangkap polisi. Dan dia malah asik berganti-ganti pose saat para wartawan memotretnya. Di mana Akash sengaja melakukannya agar dia bisa terkenal melalui surat kabar. Bisa aja ya untuk viral. Di tempat lain, Menteri Sambu lalu menanyakan siapa Akash kepada anak buahnya. Dan salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa Akash bukanlah orang suruhan partai ataupun orang yang sengaja disuruh untuk membunuh Sambu. Melainkan, Akash sengaja melakukan hal tersebut agar dia bisa masuk dalam surat kabar yang membuat Sambu sedikit marah. Dan langsung mengajak anak buahnya untuk menemui Akash di kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Sambu langsung menanyakan keberadaan Akash kepada Kapolsek. Kapolsek lalu menunjukkan sel tempat Akash ditahan. Sambu langsung mengambil pistol dari Kapolsek dan menodongkannya ke Akash. Tapi, itu tidak membuat Akash takut. Malahan, menyuruh Sambu agar menembak Akash tepat di kepalanya. Hal ini membuat Sambu sedikit berpikir kalau Akash tidak mempunyai rasa takut.
lalu meminta Kapolsek untuk mengeluarkan Akas dari dalam sel. Sambu mencoba menanyakan tujuan Akas melemparnya dengan batu. Akas kembali menjawab bahwa dia sengaja melakukannya agar bisa masuk dalam surat kabar. Dan setelah berbicara panjang lebar dengan Akas, Sambu malah mengajak Akas bekerja padanya. Walau salah satu anak buahnya sempat tidak menyetujuinya. Teman Akas yang ada di sana juga memberitahukan bahwa Akas sudah masuk dalam surat kabar. Beberapa hari kemudian, Akas ditugaskan untuk menjemput anak Menteri Nagraj yang bernama Srada, di mana Akas sangat terpesona dengan kecantikan Srada saat pertama kali melihatnya. Dan Akas mencoba merayu Srada dengan melakukan trik yang membuat Srada tampak terkesan. Setelah itu, Akas langsung mengantar Srada ke rumahnya. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba Akas dihadang oleh sekelompok preman. Srada sempat khawatir, namun Akas berusaha meyakinkan Srada, dan pergelutan pun dimulai. Setelah semua preman dibabat habis, Akas kembali melanjutkan perjalanan. Sesampai di rumah, Akas dipuji oleh Nagraj. Dan setelah itu, Akas pun pergi. Srada yang mulai terpukau dengan keberanian Akas lantas menanyakan keberadaan Akas kepada ayahnya, Nagraj. Karena Srada telah mencari di rumahnya, tapi Akas tidak ada. Nagraj lalu memberitahukan bahwa Akas tidak bekerja untuknya. Mendengar itu, Srada kaget. Srada juga menyinggung ayahnya dengan beberapa perkataan agar Akas bisa bekerja di rumahnya. Dan itu berhasil membuat Nagraj memutuskan untuk mempekerjakan Akas di rumahnya. Nagraj langsung menelpon Akas yang pada saat itu tengah mengantar Sambu. Akas sempat kaget menerima panggilan dari Nagraj. Akas lalu menanyakan ada keperluan apa sampai seorang menteri dalam negeri menelponnya. Nagraj lalu memberitahukan bahwa dia ingin mengajak Akas bekerja dengannya. Walaupun sempat heran, Akas akhirnya menyetujuinya dan langsung pergi meninggalkan Sambu di tengah jalan. Bisa gitu. Karena sudah menjadi salah satu staf Menteri Nagraj, Akas kembali menjadi perbincangan tetangganya. Tapi keberhasilan Akas tidak serta-merta membuat keluarganya ikut senang, dan malah tidak memperdulikannya. Esok harinya, Akas ikut melihat acara perjodohan Srada dengan salah satu anak pejabat, di mana Srada meminta pendapat untuk penampilannya kepada Akas. Bisa-bisanya. Akas juga memilih langsung gaun yang akan digunakan untuk acara pertunangan Srada yang membuat Srada sangat senang dengan pilihan Akas. Pada malam harinya, Srada bersama calon suaminya, Karan, pergi ke sebuah klub malam. Sampai mereka terlibat keributan. Beruntung, Akas berhasil mengusir para preman tersebut dengan memberikan sedikit ceramah yang membuat para preman pergi meninggalkannya. Dan hal ini membuat Srada jatuh hati kepada Akas. Srada juga meminta ayahnya untuk membatalkan perjodohannya dengan Karan, karena dia ingin ayahnya menikahkan dirinya dengan Akas. Yang membuat ayahnya kaget mendengarkannya. Tapi Srada berusaha meyakinkan ayahnya hingga akhirnya ayahnya bersedia menikahkan Srada dengan Akas dan langsung mengumumkan hal tersebut di acara ulang tahun Srada. Namun, Akas menolak permintaan ayah Srada. Dan itu membuat semua tamu undangan bengong dengan perkataan Akas. Apalagi Srada sangat kaget dibuatnya. Lalu, Akas diminta untuk mengatakan alasan kenapa dia menolaknya. Akas selalu mengatakan bahwa dia sudah mencintai gadis lain, tapi dia tidak mau menyebutkannya. Sampai Kapolda dan Gubernur meminta Akas untuk mengatakan siapa gadis tersebut. Mereka juga bersedia membantu Akas agar bisa menikah dengan gadis pujaannya. Kemudian, Akas menyebutkan bahwa gadis yang ingin dia nikahi adalah Mira, putri gubernur. Dan lagi-lagi, ucapan Akas membuat semua orang kaget. Begitupun media yang ramai memberitakan kejadian itu.
Sampai-sampai rumah Akas banyak didatangi oleh wartawan dari beberapa stasiun TV. Tapi bukan saja rumah Akas yang banyak didatangi oleh wartawan. Di rumah Pak Gubernur pun ramai beberapa wartawan yang mempertanyakan janjinya yang akan membantu menikahkan Akas dengan gadis yang dia cintai. Tapi Gubernur tidak akan menikahkan anaknya Mira dengan Akas karena Akas berbeda kasta dengan keluarganya. Hari berikutnya, Srada menemui Akas dan menanyakan alasan kenapa dia menolak menikah dengannya. Terlebih, gadis yang dicintai Akas adalah temannya sendiri. Srada juga mempertanyakan semenjak kapan dia bisa mencintai Mira. Akas lalu menceritakan semua, bahwa Akas sudah sejak lama mencintai Mira, tapi dia belum pernah mengatakannya langsung, dan hanya memandangi Mira dari kejauhan. Tak lama Akas bercerita, Mira pun datang. Dan Mira langsung bertanya kepada Akas, kenapa Akas berbohong kepada Srada dengan membuat cerita palsu? Akas lalu menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia sengaja melakukannya agar dia bisa membatalkan pernikahannya karena dia merasa tidak layak untuk Srada. Dan beberapa alasan itu membuat Mira malah mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Akas. Akas berusaha meyakinkan Mira agar tidak menganggap semuanya dengan serius. Tapi Mira tidak mendengarkannya, dan malah menyuruh Akas untuk menunggu telepon dari ayahnya. Hal ini membuat Akas tersenyum kegirangan, di mana misi dia untuk menjadi orang terkenal sudah tercapai. Mira juga berusaha meyakinkan ayahnya agar bisa menerima Akas dan menikahkan Akas dengannya. Sementara Srada masih akan berusaha merebut Akas dari Mira setelah dia mengetahui bahwa semua yang diceritakan Akas itu bohong. Besoknya, Gubernur Ashok, Nagresh, dan Sambu mengadakan pertemuan untuk membuat rencana agar dia bisa membunuh Akas. Gubernur lalu meminta Suresh Kumar, asisten pribadinya, untuk mencari tahu data-data tentang Akas. Setelah mendapatkan data-data tentang Akas, Suresh Kumar lalu menjelaskan asal-usul Akas. Dan ditemukan fakta bahwa Akas adalah putra dari Jai Narayan, salah satu dokter hebat yang telah dibunuh oleh gubernur. Gubernur akhirnya mulai menyadari bahwa dia adalah target utama Akas. Lalu, gubernur meminta Suresh Kumar untuk memberitahukan Akas agar bisa menemuinya. Selanjutnya, Akas pergi menemui gubernur di mana banyak sekali polisi yang berjaga. Sampai-sampai gubernur juga menyewa sniper untuk membunuh Akas. Sampai di sana, gubernur langsung menanyakan asal-usul Akas dan siapa orang tua Akas. Akas lalu menjawabnya bahwa dia berasal dari Kundapur dan ayahnya adalah Jai Narayan, seorang kepala desa yang berprofesi sebagai dokter, tapi beliau sudah meninggal karena ayahnya dibunuh oleh warga desa. Karena beberapa pertanyaan gubernur yang sudah di luar topik utama, Akas selalu meminta gubernur untuk membicarakan hal itu. Tapi gubernur malah mengatakan bahwa tujuan dia berbeda. Gubernur meminta Akas untuk melupakan Mira dan pergi meninggalkan India. Karena kalau tidak, Akas akan dibunuh oleh gubernur. Namun, Akas tidak mau menuruti permintaan gubernur dan malah menantang gubernur untuk membunuhnya dalam waktu 24 jam. Gubernur menerima tantangan tersebut dan menikahkan Akas jika dia tidak bisa membunuh Akas. Akas juga memberitahukan bahwa dia telah merekam semua pembicaraan dengan kamera yang ada di antingnya, yang membuat gubernur berpikir 2 kali untuk membunuh Akas di tempat tersebut. Tapi, setelah Akas keluar dari rumah gubernur, Akas memberikan anting tersebut yang ternyata tidak terdapat kamera di dalamnya. Ketipu dia. Mengetahui dirinya telah dibohongi Akas, gubernur sangat marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Akas dan membunuhnya. Saat dalam pengejaran anak buah gubernur, Akas tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pau, salah satu wartawan TV yang ingin mewawancarai Akas. Dan tanpa pikir panjang, Akas memintanya untuk segera menemui Akas, di mana
Akas sudah dikepung puluhan preman. Tak lama, datang Paul yang mengendarai mobil, dan Akas langsung masuk ke dalam mobilnya. Akas berhasil kabur, namun anak buah gubernur masih saja mengejarnya, sampai-sampai mobil Paul terlibat kecelakaan. Beruntung, Paul dan Akas masih selamat, dan langsung berpindah mengendarai bajai. Tapi tak lama, baju tersebut pun hancur. Mr. Paul, please get down. उतरिए। और कितना नीचे उतरूं? मैं पहले से नीचे उतर चुका हूं। Taxi! Lalu, mereka berpindah menaiki taksi. Akas kemudian memesan taksi sebanyak 200 unit untuk mengecoh para preman, dan Akas berhasil selamat dari pengejaran. Karena preman yang dikirim tidak bisa menangkap Akas, gubernur lalu mengirimkan beberapa anggota militer untuk memburu Akas. Sampai pada akhirnya, Akas terjebak dan harus melawan para anggota militer dan preman satu persatu. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, Akas langsung menemui gubernur. Melihat Akas yang selamat, tanpa luka sedikit pun, gubernur sangat terlihat lemas. Dan gubernur mengajukan beberapa tawaran agar Akas mau meninggalkan Mira. Kemudian, Akas bersedia menerima tawaran uang sebesar 5 miliar dan dia berjanji akan meninggalkan Mira. Gubernur langsung memberikan uang tunai kepada Akas. Tapi di sisi lain, Mira merasa kecewa melihat apa yang telah dilakukan Akas, di mana Akas rela meninggalkan Mira demi uang. Oh my God. Hingga keesokan harinya, Mira dan Srada datang ke rumah Akas dan langsung marah-marah kepada Akas, sampai Mira juga menjelek-jelekan ayah Akas, yang membuat Akas marah lalu menarik Mira ke dalam. Terus, Akas memperlihatkan foto ayahnya. Kemudian Akas menceritakan kejadian yang sebenarnya menjadi alasan Akas melakukan semuanya. Flashback beberapa tahun sebelumnya, ayah Akas yang bernama Jai Narayan adalah seorang kepala desa yang sangat baik. Dia juga berprofesi sebagai dokter, di mana dia bisa membuat obat yang sangat mujarab yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena keahlian dan kebaikannya, Jai Narayan terkenal di mana-mana, sampai ada orang dari partai politik yang mengusungnya untuk menjadi gubernur. Jai banyak sekali mendapatkan dukungan dari rakyat, hingga membuat Ashok Gajapati, salah satu calon gubernur, tidak bisa mengikuti pemilihan dan memilih untuk berkoalisi dengan Jai. Tapi, kebaikan yang diberikan Ashok ternyata palsu. Dia menjebak Jai dengan memberikan obat-obatan gratis untuk rakyat, di mana obat tersebut mengandung racun. Banyak orang meninggal karena hal tersebut, dan menyebabkan semua orang berdemo menuntut tanggung jawab dari Jai. Sampai-sampai Jai hampir saja terkena lemparan batu para pendemo. Beruntung, Ashok mengambilnya lalu mengajak Jai pergi. Tapi saat dalam kerumunan, Ashok memanfaatkan kondisi tersebut untuk menusuk Jai hingga tewas. Mendengar cerita Akas, Mira dan Srada tampak sedih. Sampai-sampai mereka tidak bisa berkata apapun, lalu pergi meninggalkan rumah Akas. Sampai di rumah, Mira menyampaikan kekecewaannya kepada ayahnya, karena ayahnya, Ashok Gajapati, telah membunuh banyak orang, termasuk Jai Narayan, agar bisa menjadi gubernur. Mira juga memperingatkan ayahnya agar bersiap untuk menghadapi hukuman yang kapan saja bisa datang. Besoknya, saat gubernur hendak mengadakan upacara, dia mendapat kabar bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai gubernur. Dia pun langsung pergi ke kantor gubernur untuk memastikan hal tersebut. Tapi di perjalanan, gubernur lagi-lagi dikagetkan dengan kabar bahwa kontrak kerja polisi yang mengawalnya juga sudah ditarik, yang membuat gubernur sangat kesal. Tak lama, Akas datang dengan mengendarai sepeda motor. Lalu,
Akas mengatakan bahwa dirinya yang membuat gubernur dipecat dengan menyuap para pegawai, termasuk Suresh Kumar, asistennya sendiri. Gubernur dituding telah menerima uang suap sebesar 3 miliar, dan juga dalang dari racun obat ikan yang banyak membunuh banyak orang. Media juga langsung ramai memberitakan hal tersebut. Akas juga mengatakan bahwa gubernur akan segera dipenjara, sementara dirinya akan kembali ke kampung halaman di Kundampur. Scene selanjutnya, Akas dan ibunya pergi ke Kundampur. Sampai di sana, ibu Akas menanyakan di mana keberadaan penduduk desa. Dan beberapa saat kemudian, gubernur datang bersama puluhan preman membawa dokter yang telah menjadi informan Akas dan langsung membunuhnya di depan Akas. Begitu juga tetangga dan teman-teman Akas banyak yang dibunuh. Ibu Akas yang melihat kejadian itu meminta Akas untuk membunuh gubernur dan pergulutan pun dimulai. Karena preman suruhannya dilibas habis oleh Akas, gubernur lalu menembak Akas dan berhasil mengenai bahu Akas. Kemudian, Akas melempar gubernur dengan kampak sampai gubernur terlempar. Gubernur yang masih tersadar terus menabrak Akas dengan mobil, dan Akas terlempar ke lumpur hingga Akas pingsan. Gubernur lalu mencoba menebaskan kampak kepada Akas, tapi tiba-tiba Akas terbangun dan menangkis kampak tersebut, lantas memukulnya kepada gubernur hingga babak belur. Akas lalu melemparkan gubernur ke arah kerumunan warga desa. Akhirnya, gubernur pun tewas dibunuh warga desa dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Oke, tentunya jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.